Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di hari yang mulia, di hari Jumat ini, kembali kita selaku hamba Allah yang beriman, yang mukmin, yang bertakwa, untuk memenuhi salah satu kewajiban kita, tiada lain tentu adalah ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa pula mari kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh panutan kita yang terbaik, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk umatnya yang senantiasa meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Maka insyaallah dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, maka kita akan mendapatkan jaminan insyaallah untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib tentunya tidak lupa dan tidak bosan senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan, mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu hanya dengan iman yang kuat, takwa yang baik, hidup kita ini tentu akan senantiasa berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang insyaallah mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang sangat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita jemaah sekalian
semuanya kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan doa kepada kita. Begitu masuki bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang sangat mulia. Maka oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan kita di bulan tersebut. Maka kesiapan diri kita, kesiapan mental kita, kesiapan materi kita sejak awal, sejak kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa banyak berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka kita masuk bulan Ramadan tentu lebih siap lagi. Ibarat seperti orang yang mau melakukan suatu perlombaan, maka tentu sebelum memasuki perlombaan, maka sebelumnya tentu adalah kita melakukan persiapan, latihan, persiapan mental, keberanian, keinginan, tekad yang kuat, dan yang tidak kalah tentu adalah niat yang lurus. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu semua perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita? Karena tentu kita semua ini hadirin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya apa yang kita cari dalam kehidupan kita di dunia ini, apakah semata-mata untuk sukses dunia, apakah semata-mata untuk mendapatkan harta dunia, jabatan dunia, kedudukan dunia? Tentu jawabannya tidak seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk sukses akhirat kita, untuk berhasil akhirat kita, untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Itulah hakikat dari sebuah perjalanan dan perjuangan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, kata Rasulullah sallam, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang pintar, kata Rasulullah sallam, orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengendalikan hawa nafsunya untuk hanya mengejar keserakahan dan kerakusan dunia. Seraya apa, kata Rasulullah SAW, wa amila lima ba'dal maut. Dan yang terpenting tentunya adalah melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah, amal-amal yang dipersiapkan sebagai bekalnya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini atau setelah kematiannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik tentu adalah amal-amal soleh. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, itu kita tegakkan, kita laksanakan. Salat 5 waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban yang paling fundamental, yang paling mendasar, adalah perkara yang tentu yang disebut sebagai tiangnya agama, sebagai amal yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat.
apabila amal salat ini baik, maka insya Allah amalan yang lain itu akan diterima. Akan tetapi kalau amal salat kita ini buruk atau tertolak, maka tidak berguna amal-amal kita yang lain. Yang kedua di antara amalan yang terbaik adalah amal sedekah kita, sumbangan kita, infak kita yang kita berikan, baik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti di masjid, atau mungkin untuk fakir miskin atau kerabat keluarga kita yang membutuhkan. Kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya tentu adalah bagaimana kita senantiasa memikirkan nasib saudara kita, kondisi saudara-saudara kita yang mereka ditimpa berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, apakah itu di Sumatera dan lain sebagainya, atau mungkin saudara-saudara kita yang ada di negeri lain, yang ada di belahan dunia yang jauh di sana, seperti Palestina, di Gaza, yang hari ini tentu adalah senantiasa masih di bawah bayang-bayang penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan oleh penjajah Israel Zionis. Menurut catatan yang bisa kita baca dari berbagai berita atau media, bahwa bahkan pasca gencatan senjata permanen yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, setelah gencatan senjata itu pun saudara-saudara kita itu masih menderita, maksudnya masih diserang, ya, diserang dengan berbagai macam serangan, apakah itu bom apa dan lain sebagainya, itu masih terus dilakukan oleh Zionis Israel. Ya, makanya katanya masih ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh Zionis Israel pasca gencatan senjata itu. Muncul lagi usulan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang namanya perjanjian damai di Gaza, yang disebut dengan istilah Board of Peace. Jadi Dewan Perjanjian Damai untuk Gaza. Ini yang merupakan bentukan dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Ini dikritisi oleh banyak pihak. Mengapa? Karena dewan ini melakukan suatu apa yang disebut dengan perjanjian damai, tapi ini sifatnya adalah sepihak, tidak melibatkan sama sekali orang-orang Gaza, termasuk orang-orang Palestina secara keseluruhan. Makanya banyak pihak yang menganggap ini adalah suatu dewan yang dibentuk yang dipaksakan, ya, dipaksakan oleh negara besar yang namanya Amerika Serikat, yang kemudian di sini dikomandoi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, ada beberapa catatan yang dikritisi oleh banyak kalangan. Di antaranya adalah bergabungnya misalnya Indonesia ke dalam dewan tersebut. Ya. Dan juga beberapa negara yang lain yang bergabung. Ya. Di antara catatan itu bahwa sebetulnya bergabungnya Indonesia misalnya adalah tidak secara gratis. Ya, jadi Indonesia bergabung ke dalam dewan itu juga diharuskan membayar sejumlah 1 miliar US dollar setoran. Ya. Yang 1 miliar US dollar itu sekitar 16, sekian triliun, atau dibulatkan saya 17 triliun. Itu kan angka yang tidak sedikit, ya. Yang katanya dewan ini Dewan Perdamaian ini akan melakukan rekonstruksi, ya, terhadap Gaza, ya, yang selama ini diporak-porandakan. Ya, ingin kita mengatakan bahwa yang membentuk dewan ini adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini adalah pendukung utama dari genosida yang dilakukan oleh Israel.
Dan keanggotaan dewan ini juga diantaranya adalah ada orang-orang Yahudi, diantaranya adalah presiden apalagi namanya Israel sendiri, ada Netanyahu ya, dan beberapa yang lain, sehingga diduga kuat oleh banyak pihak bahwa ini adalah bentuk penjajahan gaya baru. Mengapa disebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru? Ibaratnya adalah kita punya rumah kita ini dihancurkan oleh penjajah, dihancurkan oleh perampok. Lalu pendukung perampok ini masuk dengan mengatakan kita lakukan perdamaian saja, ya. Lalu kita bangun kembali rumahnya. Di mana dana diambil dari pembangunan rumah-rumah yang hancur ini? Nah, kita ajak orang lain. Nah, itulah negara-negara tadi diajak untuk nimbrung untuk membiayai pembangunan itu, termasuk Indonesia. Dan di dalamnya ada juga Netanyahu tadi. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berhenti di situ. Setelah dibangun rumah ini, di samping tidak melibatkan pemilik rumah, nanti kalau rumahnya jadi, yang mengatur nanti, yang mengendalikan di situ, istilahnya kedaulatannya itu adalah bukan pemilik rumah, tetapi mereka membentuk sebuah dewan independen yang disebut dengan dewan eksekutif, yang nanti tidak melibatkan orang-orang Palestina yang berjuang ya di sana. Itu diantara yang dikritisi oleh banyak pihak. Apalagi nanti juga orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu harus dilucuti senjatanya. Jadi mereka tidak boleh memiliki senjata. Sementara penjajah Israel tidak dilucuti. Dan jaminan keamanan setelah dibangun New Gaza ini atau Gaza baru ini adalah ada di tangan orang-orang asing. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dipahami bahwa apa yang terjadi ini lebih kepada apa yang disebut dengan penjajahan gaya baru, ingin menguasai suatu wilayahnya orang ya tanpa melalui peperangan. Mengapa? Karena pemilik wilayah tadi dilucuti senjatanya. Padahal mereka sudah berkorban, sudah berjuang, sudah menuntut kemerdekaan yang luar biasa. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban. Ya, termasuk yang meninggal, yang dibom, itu bagaimana nasib mereka. Itu hampir seolah-olah bahwa tidak diperdulikan. Karena mengapa? Karena inti dari semua ini adalah penjajahan gaya baru. Intinya mereka mau mengendalikan wilayah itu sepenuhnya sesuka mereka dan semau apa yang mereka inginkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kaum muslimin bisa terjadi seperti ini? Karena umat Islam hari ini tidak memiliki pelindung, tidak memiliki pemimpin yang mempersatukan kekuatan mereka. Tidak ada pemimpin yang menjaga mereka sebagaimana di masa-masa yang lalu. Di masa yang lalu umat Islam punya pemimpin yang disebut dengan Amirul Mukminin, yang disebut dengan Khalifah kaum muslimin, yang disebut dengan Khilafah kaum muslimin. Di masa yang lalu umat Islam kuat, umat Islam berjaya, umat Islam tidak mudah dipermainkan oleh orang-orang kafir, orang-orang manapun musuh-musuh Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah menjadi sangat penting bagi umat Islam hari ini untuk kembali mempersatukan umat Islam ini di bawah satu komando kepemimpinan, satu kepemimpinan di dunia ini dengan menegakkan kembali khilafah atau apa yang disebut dengan kepemimpinan kaum muslimin di seluruh dunia, yakni khalifah kaum muslimin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan sedikit melalui kesempatan khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga kita insyaallah bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh
kesiapan, penuh keimanan, dan kita mendapatkan keberkahan yang banyak di dalamnya insyaallah. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwi 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.